Akbar yang diselenggarakan oleh Keputrian Masjid Salahuddin KPDJP yang bekerja sama dengan Rohis Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Pajak pada hari ini, Jumat 4 Desember 2020 atau bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir ya. Ya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Pajak, Ibu Wiwi Utomo. Selamat datang, Ibu. Yang kami hormati, Ibu Loli Awan, Ibu Rima Frans, Ibu Desion, Ibu Nana Penny, serta Ibu-Ibu Ketua Unit Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang ada di seluruh Nusantara, serta seluruh jemaah kajian akbar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai kajian kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita luruskan niat kita dalam mengaji, dalam belajar. Kita niatkan lillahi ta'ala karena Allah dalam rangka mencari ridho Allah. Semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima petunjuknya agar bisa lebih dekat kepadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, dan hari ini telah hadir bersama kita Teteh Ninih Mutmainah, Ustazah yang selalu menjadi guru dan panutan kita semua, yang akan membahas sebuah tema yang menarik. Udah ada spoilernya pasti. Rekan-rekan muslimah semua sudah tahu. Kira-kira temanya nanti yang akan kita bahas adalah selalu ada jalan, yang memang diambil dari buku karya ini sendiri ya. Tetapi sebelum memasuki inti acara, perkenankanlah saya Laila membacakan susunan acara kajian akbar pada Jumat siang ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu sambutan dari Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Teh Ninih, dan akan ada penayangan kegiatan tasdik, serta ada sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Mohon izin suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya. Alhamdulillah, jelas. Sahabat muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Mbak Widya Arisanti. Marilah kita dengarkan dan simak bersama-sama. Semoga kita semua mendapat rahmat. Silahkan Mbak Widya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah terdengar ya Mbak Laila ya? Iya, terdengar Mbak. Baik, insya Allah hari ini kita akan sama-sama mohon disimak. Untuk hari ini akan dibacakan surat Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, jamaah kajian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Pajak kepada Ibu Wiwi Utomo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Loli Awan, Ibu Desion, dan Ibu Rima Frans. Yang saya hormati pemateri Teh Mini Mutmainah. Yang saya sayangi para pengurus dan anggota DPD. Yang saya banggakan para karyawati Direktorat Jenderal Pajak serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam acara kajian akbar daring pada hari ini. Muslimah yang dirahmati Allah, sampai saat ini Indonesia dan negara-negara di dunia masih terus bergelut melawan virus corona. Jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhannya. Tapi tak sedikit yang meninggal dunia. Usaha dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa segala musibah, bencana, dan sakit yang menimpa manusia adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam juga mengajarkan umatnya untuk bersabar dalam menghadapi ujian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan umatnya. Sebagaimana diwahyukan dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh pemateri kita Teh Nini Mutmainah. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Allah memberikan manusia kecerdasan untuk berpikir. Manusia yang cerdas adalah mereka yang mampu mengendalikan emosi dan menahan diri dalam menghadapi situasi yang sulit dan berat. Mereka adalah manusia yang sabar. Kesabaran menuntut keikhlasan dan ketabahan dalam menghadapi segala situasi yang sulit dan berat, yang harus diterima dan dihadapi dengan penuh tanggung jawab. Karyawati di lingkungan DCP yang saya cintai, salah satu upaya pemerintah memutus rantai penularan COVID-19 adalah dengan melakukan kegiatan ataupun bekerja dari rumah atau WFH. Selain memberikan waktu yang fleksibel bagi pegawai, WFH juga digunakan untuk dapat memantau kinerja pegawai agar tetap produktif dalam menyelesaikan pekerjaannya. Saya berharap seluruh karyawati dalam menjalankan WFH dengan ikhlas dan sabar. Perkuat keimanan dengan banyak berdoa dan jaga keamanan dan imunitas diri di masa pandemi. Jaga kesehatan diri dan keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan, makan makanan yang sehat dan bergizi serta rajin berolahraga. Bekerjalah sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan tetap semangat. Tak lupa saya haturkan banyak terima kasih kepada Rohis PWP DCP dan Keputrian Solahuddin KP DCP yang telah mempersiapkan seluruh acara dengan baik. Semoga acara ini dapat kita ambil manfaatnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para narasumber dan seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Pajak atas kerjasamanya. Semoga Allah meridhoi dan merahmati kegiatan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Ibu Wiwi atas sambutannya. Semoga senantiasa sehat terus ya Ibu. Barokallah atas penyelenggaranya acara ini. Baik, memasuki acara selanjutnya, sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, telah hadir bersama kita Ustazah yang menjadi guru dan panutan kita semua, Teh Nini Mutmainah. Udah nggak sabar ya semuanya untuk mendengarkan petuah dari beliau yang insya Allah bikin nyes di hati, terutama di saat-saat pandemi seperti ini. Nanti beliau akan menyampaikan materi dengan tema Selalu Ada Jalan yang diambil dari buku beliau sendiri. Teh Nini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini yang menyimak ada bapak-bapaknya enggak? Kalau enggak ada bapak-bapaknya, Teteh bisa dibuka. Tidak ada Teteh, semuanya perempuan semuanya akhwat. muslimah. Tapi enggak masuk YouTube ya? Tidak direcord dan tidak masuk di YouTube. Ya, mari Teteh buka ya, enggak direkod. Ya Allah, jadi terlihat senyumnya mereka. Ya, baik. Nah, Teteh ini takutnya nanti masuk YouTube, jadi Teteh kalau masuk YouTube malu ada ikhwan. Sekarang berarti akhwat semua ya. Bismillah. Insya Allah. Ya, bisa komunikasi langsung dengan Ibu Wiwi. Ya, alhamdulillah Teteh bisa silaturahim. Bagaimana? Lanjut? Baik, Teteh bisa langsung, nggak apa-apa. Sampai jam berapa Teteh materi? Ini sampai pukul sebentar Teteh. Untuk Teteh materi sampai jam 12. Nanti sampai kan ada pukul 12.30. Oh, nanti ada tanya jawab. Ya. Iya, nanti selanjutnya akan ada tanya jawab pukul 12.30. Oh, nggak apa-apa, jam 12.15 ya, tidak terlalu panjang materinya, biar lebih banyak diskusi ya. Baik, Teteh. Terima kasih. Silahkan, Teteh. Ya, mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, saya berbahagia bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu, terutama dengan ibu ya, Ibu Wiwi Utomo. Alhamdulillah bisa bersilaturahim. Kita sudah menyimak tadi sambutan dari beliau. Masya Allah, inilah kondisi dunia ya, kondisi dunia artinya sekarang kita semua sedang diuji. Jadi ini ujian bukan hanya untuk keluarga-keluarga, bukan hanya untuk negara tertentu, tapi seluruh dunia. Nah, di situ
ujian ini menguji, Allah menguji kita. Di surat Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antaramu yang paling baik amalnya? Di sini kita ambil hikmahnya, siapa di antaramu, di antara kalian yang paling baik menyikapi ujian ini. Nah, kita semua berharap dengan ujian corona ini nambah iman ya, nambah iman, nambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mendatangkan, yang menghilangkan corona itu bukan orang yang berilmu tinggi, bukan. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dititipi kemampuan bisa membuat vaksin, itu sebenarnya karunia Allah. Tapi kalau Allah belum menghilangkan, tidak bisa hilang. Nah, ini yang paling penting bagi kita dengan ujian sekarang ini, harus nambah yakin kepada Allah. Tadi dibacakan ayat Quran oleh Qori'ah ya, bahwa semua milik Allah, lillahi ma fis samawati wal ardh. Makhluk berupa virus corona itu kan tidak terlihat ya, tidak terlihat. Tapi ada gitu. Itu semua hakikatnya Allah yang menciptakan, Allah yang mendatangkan. Jadi harusnya dengan ujian virus corona ini, satu, nambah iman, nambah yakin. Ada Dia yang maha kuasa segala-galanya. Sekarang negara besar, negara yang menurut kita tuh terkaya di dunia ini sekalipun, kurang apa pinternya mereka, tidak bisa menahan. Apalagi kita yang nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, sangat tidak baik ya kalau kita menjadi orang yang tanpa tenteng. Nah, inilah hikmah yang pertama, kita ini harus semakin merunduk, malu sama Allah tuh gitu ya. Sambil kita ngucapin Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, besarkan Allah gitu. Maha hebat Allah, maha kuasa Allah. Kita masih siapa? Kita ini makhluk Engkau yang tidak bisa apa-apa, tidak berkuasa apa-apa. Nah, jadi ibu-ibu, mari kita merenung ya di Jumat ini, apa hikmah dari corona yang sekarang terjadi. Sebenarnya ini ujian buat kita bahwa dalam hidup kita akan berhadapan dengan ujian. Nah, karena judulnya selalu ada jalan, jadi ingat ayat Quran surat Al-Insyirah, surat Al-Nashrah. Ibu-ibu sudah pada hafal ya, tapi mudah-mudahan materi kali ini bukan hanya hafal, tapi kita ini termasuk orang yang yakin dengan ayat itu, yakin bahwa setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Itu diapit, setiap kesulitan diapit dengan dua kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Masya Allah, itu ayat Al-Quran surat Al-Insyirah. Kalau kita ibu-ibu sedang galau, bukan hanya karena virus corona, karena ujian hidup kita itu setiap saat, setiap hari akan datang kepada kita. Nah, kita diuji sama Allah sampai sejauh mana kekuatan iman kita. Ya, mungkin ibu ujiannya bukan hanya ujian yang berkaitan dengan virus corona, bisa ujian datang dari orang tua, bisa datang dari anak sendiri, bisa datang dari menantu, bisa datang dari kantor, bisa datang dari pasangan sendiri, bisa datang dari diri kita sendiri. Itu ujian hidup yang akan menjadi sarana kita naik kelas. Gitu. Kalau kita sekolah, kita kuliah, kan nggak ada kuliah yang tidak ada ujian kelas. Nggak ada sekolah yang tidak ada ujian kelas. Itu nggak akan terlihat nilainya seperti apa. Jadi kita dalam hidup ini harus siap. Kita ini harus siap. Kalau ingin naik kelas, lulus enggaknya, sekarang udah tingkat berapa, harus siap dengan ujian. Nah, ujian itu adalah ujian hidup. Ibu-ibu sering kita dengar, sering kita baca di surat Al-Baqarah ya, ayat 155, 156.
Teteh membahasnya mungkin bukan hanya corona ya Bu ya, karena ujian hidup para ibu-ibu bukan hanya corona ya, tapi ujian hidup yang lainnya. Tapi kita kalau tahu bagaimana cara menyikapi ujian hidup, kita menunggu pertolongan Allah, jalan keluar dari setiap permasalahan, mau urusan corona, mau urusan dengan anak, mau urusan dengan pasangan, mau urusan dengan tetangga, mau urusan dengan kantor. Kalau kita sudah tahu resepnya, kiatnya, insya Allah gitu. Nanti kita lulus gitu. Jadi kayak iman kita tuh kayak emas gitu. Emas 24 karat. Walaupun emas itu 24 karat, kalau tidak pernah disipu, maka itu akan redup emasnya. Nah, emas itu supaya mengkilat yang 24 karat itu disipu. Nanti udah disipu mengkilat lagi. Kan meredup lagi, disipu lagi, mengkilat lagi. Disipu sampai mengkilat. Nah, mengkilat yang terakhir itu adalah mengkilat tingkat iman tertinggi. Nah, kita berharap ketika ada sipuhan ujian kehidupan, terus mengkilat lagi, meredup lagi, mengkilat lagi, pas lagi puncak-puncaknya, malaikat Israel datang. Malaikat Israel datang. Kemudian pada saat itu, ketika syakaratul maut, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi sebenarnya ujian itu untuk menyipuh keimanan kita supaya naik. Nah, ketika puncak-puncaknya malaikat Israel datang, kita dapat panggilan-panggilan terindah. Wahai orang yang memiliki jiwa yang tenang, buah dari keyakinan kepada Allah, yakin kepada Allah. Syaratnya ujian demi ujian yang disikapi dengan benar. Tentu harus dengan ilmu yang benar. Kembalilah kepada aku, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan penuh keridhaan. Mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Coba dengan penuh keridhaan. Nah, itu kan cita-cita kita semua, termasuk teteh juga. Ini semuanya tujuan kita hidup, apakah nanti jadi seorang pengusaha yang usaha gajinya sebulan sekian, bukan. Apakah kita ingin tujuan kita punya anak cucu semua sukses semua? Enggak, itu akan berakhir. Tapi akhir dari kehidupan kita adalah kematian dalam keadaan iman tertinggi. Nah, iman tertinggi itu syariatnya dengan ujian. Ujian hidup itu seperti apa? Yaitulah di surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi kita akan diuji oleh Allah dengan rasa takut. Jadi kita nih sedang virus corona ada rasa takut. Aduh, takut corona nggak hilang-hilang sampai kapanpun. Waduh, bagi ibu-ibu yang maaf tabungannya mulai menipis, takut nanti anak cucu gimana makannya ke depan, akan ada rasa takut itu. Kemudian bagi yang sudah mulai pensiun, kan gaji mulai menurun, itu akan ada rasa takut. Oh, berarti kita akan diuji dengan rasa takut, wal ju'i, dan kelaparan. Insya Allah ibu-ibu mah nggak lapar. Tapi nun jauh di sana, di sekeliling kita. Betapa banyak sekarang yang di PHK. Untuk bisa makan, beli beras aja nggak ada. Nah, itu mereka diuji dengan kelaparan. Kita masih bersyukur, paling rasa takut aja ya. Kemudian kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa. Sekarang yang wafat, maaf ya, yang wafat bisa ayahnya kena corona. Itu ada kesedihan di situ. Itu ujian hidup.
ada yang maaf ya uaknya, ada yang anaknya, ada yang suaminya karena dia sebagai seorang dokter, terus istrinya kena juga meninggal bareng-bareng, dan tersisa hanya anaknya satu. Berarti kan kesedihan. Itu ujian hidup. Tapi bagi orang yang beriman, apa jawabannya? Wabashiris sobirin. Gembira pada orang sabar, pengalaman kita. Buat tetes juga, buat ibu-ibu. Kalau ada ujian kekurangan harta, ujian anak bikin kecewa ibu, pasangan misal belum seperti apa yang diharapkan, atau orang tua masih belum akur sama kita, atau anak yang sudah disekolahkan, yang sudah dipesantrenkan, ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Ternyata anak kita, maaf ya, alhamdulillah, anak siapa gitu, kena obat terlarang, padahal sudah disekolahkan, sudah dididik, bikin malu, itu kan masalah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Satu, tidak boleh panik. Sekarang banyak yang stres, kita ini karena khawatir, terlalu berlebihan dengan adanya corona. Jadi membuat risau, galau. Harusnya tidak boleh panik. Semua Allah kok. Kalau orang yang yakin, nggak usah panik. Apapun, termasuk ujian hidup. Kita kadang-kadang ibu-ibu ya, kalau ada apa-apa, ada WA, punya pasangan, HP-nya ketinggalan, ada tulisan yang membuat ibu sakit hati, langsung panik, langsung dilempar, langsung kuar-kuar. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Ayo mulai sekarang, mau karena corona, karena masalah anak, yang pertama, tenang. Apa kunci tenang? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak pernah mengenal zikir ingat Allah, gak akan ada ketenangan. Sehebat apapun ilmu dia, yang tidak mengenal Tuhannya tidak akan bisa tenang. Makanya kita bersyukur ya ibu-ibu, bersyukur. Kita tahu walaupun belum maksimal gitu ya, ada zikir yang kadang ingat Allah, kadang enggak, kadang zikir tulisan aja, hatinya enggak. Tapi sekarang dalam kondisi seperti ini harus benar-benar zikir ini jangan hanya lisan aja. Misal tiba-tiba kita tahu bahwa anak kita melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh kita. Pas tahu dari teman, dari tetangga gitu, pengennya marah ke anak, pengennya menyumpah, tahan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, anak saya titipan Engkau, milik Engkau. Jangan sampai keluar kata-kata sumpah serapah buat anak saya. Tolong sabarkan aku ya Allah. Tenang, tenang, tenang. Nangis boleh? Boleh. Kesal boleh, tapi jangan keterusan. Sedih, sedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Itu orang tua wafat, orang yang kita cintai wafat. Sedih, wajar. Malah nggak wajar. Kalau pas orang tua meninggal, senyum-senyum gitu, aneh kan? Sedih. Tapi sedih yang tidak larut dalam kesedihan. Nah ini pentingnya tenang di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ibu saya yang saya cintai, yang membesarkan saya, Engkau ambil, sedih air mata. La tahzan, tapi jangan engkau bersedih yang larut terus-terusan. Nanti kita jadi orang yang lemah. Kalau sedihnya larut terus-terusan, nanti jadi marah kepada Allah. Enggak ridho dengan kematian orang yang kita cintai. Atau kita malah marah kepada anak yang tidak sesuai dengan harapan kita, padahal itu tidak menyelesaikan. Nah, jadi yang pertama, ketika kita ingin ada jalan keluar, tadi selalu ada jalan dari permasalahan, tidak boleh panik. Kuncinya adalah tenang, tenang, tenang. Kunci tenang adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Insya Allah, ibu-ibu yang
Sholat, ia dijalankan, habis sholat ada zikir khusus, ketika ibu masak apa, selalu dicas dengan ingat Allah, lupa lagi ingat dunia apa, Allah lagi, insya Allah. Ibu-ibu yang istiqomah dalam keadaan zikir, dalam kondisi apapun, nanti ketika ada hantaman, kita itu sudah seperti ada, namanya apa ya, ada ada penutup gitu. Jadi nggak mudah goyah gitu. Karena kita udah dicas dengan zikir. Nah, itulah ketenangan yang harus kita miliki. Nah, yang kedua tenang, yang kedua sabar. Yang kedua sabar. Sabar itu buah dari tenang. Orang kalau sudah tenang, nanti dia akan menahan diri untuk tidak bicara yang buruk. Misal gini, ibu punya anak, dikuliahin, udah selesai, terus udah gitu, udah kerja misalnya. Pas udah kerja, ternyata misalnya udah kerja, maaf ya, ada yang ditaksir, para yang ditaksirnya tuh tidak seragam. Kan itu bisa marah kita sebagai orang tua. Padahal udah dididik, udah disekolahkan, kenapa milihnya yang tidak seakidah? Kalau kita marah pada saat itu, maka itu akan keluar kata-kata sumpah serapah. Tapi kalau tahan, tenang, itu akan keluar kata-kata yang bijak untuk mengajak anak lebih berpikir jernih lagi. Nah, itu yang kedua, butuh kesabaran. Sabar itu memaksa diri kita ini untuk tidak berbicara yang negatif, yang buruk, numpah serapah, dan memaksa diri hati untuk menerima. Itu sabar. Nah, jadi dari tenang nanti baru ke sabar. Nah, untuk selanjutnya, kalau permasalahan itu berkaitan dengan tetangga misalnya, atau dengan siapa ya, dengan orang lain, dengan teman atau siapa yang ada kaitannya dengan kita. Nah, ketika kita ingin mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh menyimpan benci kepada seseorang. Supaya apa? Supaya doa kita diijabah. Nah, jadi ketika hati kita penuh kedendaman, kebencian kepada seseorang, karena mungkin ada yang memfitnah kita, atau bukan memfitnah, namanya menipu, misalnya menipu, dia pinjam untuk usaha, ternyata ditipu, kita itu kan kesal nih di sini. Nah, itu kan untuk menyelesaikan masalah, ingin dapat jalan keluar, minta pertolongan Allah, itu tertutup ketika tersimpan di hati kita kebencian dan kedendaman. Ada doanya, Bu, supaya kita tidak benci ke orang yang menyakiti kita, yang menipu kita, yang memfitnah kita. Doanya surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan ada di hati saya kedengkian, kedendaman kepada orang beriman. Nah, jadi satu tadi tenang, yang kedua sabar. Ini dicatat, Bu, biar nanti pas kejadian kita sudah punya trik-triknya supaya kita dapat jalan keluar dari tempat yang tidak diduga dari setiap permasalahan. Saya yakin ibu-ibu sekarang yang menyimak itu lagi menghadapi masalah yang beda-beda. Ada yang tadi masalah dengan anak, nggak boleh panik, nggak boleh marah-marah karena itu tidak menyelesaikan masalah. Apalagi kalau yang menjadi ujian buat kitanya orang lain misalnya, yang memfitnah, yang menipu, tak boleh ada dendam di hati, tak boleh ada pengen balas dendam. Pokoknya maafkan sampai ke akar-akarnya. Nah, ini tidak mudah ya, tapi kalau minta sama Allah, minta dibimbing Allah, itu dihilangkan rasa benci, rasa dendam. Bahkan mungkin nanti ibu akan berpikir, kasihan ya tetangga yang memfitnah saya, sampai suami saya harus turun jabatan, diganti sama suami dia karena suaminya memfitnah suami, misalnya. Terus, waduh, pengennya mendoakan supaya dia jatuh, supaya tidak bahagia kehidupannya.
Tapi buat apa ya? Kalau malah dia betul-betul sukses, nanti kita sendiri yang rugi. Ya Allah, nggak mau ada kedendaman di hati ini, nggak mau ada kebencian kepada orang beriman, apalagi dia beriman. Lapangkan hati saya, jadikan saya orang yang pemaaf. Semoga dia menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Itu pada saat yang bersamaan, malaikat mendoakan kita juga. Malaikat mendoakan kita dengan doa yang lebih baik dari apa yang kita minta. Karena kalau kita difitnah, ditipu oleh tetangga misalnya, itu kan kita dizolimi sama tetangga yang menipu. Berarti orang yang dizolimi doanya mustajab. Makanya kita kalau mau mendoakan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, apalagi kepada orang yang baik. Nah, tadi tidak mendoakan yang jelek. Baik, itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Ketiga ya, jangan menyimpan rasa dendam, jangan menyimpan rasa benci. Nah, ini baru yang keempat. Yang keempat, meminta pertolongan Allah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Dan memohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar dulu? Sabar itu kesiapan batin kita untuk menerima. Jadi tidak kuar-kuar, tidak marah-marah, tidak balas dendam, itu sabar. Nah, setelah jiwa kita menerima dengan kesabaran, as-sholat. Ambil air wudhu. Ambil air wudhu, pakai mukena, sejadah digelar. Kosongkan pikiran dari kebencian, sakit hati, enggak. Pokoknya saya sedang menghadapi anak saya sedang menghadapi masalah yang berat. Saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Nah, di situ ada wudhu ya sebelum sholat. Wudhu itu kenapa ya dari air? Kalau wudhu pakai air gitu ya. Ya Allah, ternyata hikmahnya itu membersihkan lahiriah dan membersihkan batinnya. Jadi ketika kita dalam keadaan marah, kecewa, itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ambil air wudhu gitu ya. Oh iya, di situ tuh ada ada penyejuk hati, penyejuk lahiriah. Nah, sayang kita selama ini kalau ada masalah, kalau ada ujian hidup, itu lebih banyak berpikirnya itu gimana ya supaya saya itu tidak panik, tidak galau. Udah yang kebayang jalan-jalan, yang kebayang ketemu teman, yang kebayang telepon teman. Pas nelpon teman juga sedang nggak ada masalah. Pas jalan-jalan enak lagi jalan-jalannya, pulangnya kumat lagi. Karena kita salah menyikapi permasalahan. Harusnya ke Allah dulu. Maksudnya apa? Ada resep dari Al-Quran, resep dari Allah di surat Al-Baqarah ayat 45. Nanti pokoknya Ibu, kalau selama ini kita belum mengamalkan Quran ya, kalau ada masalah itu pengennya jalan-jalan, shopping gitu ya. Sekarang bismillah, coba praktekin kegalauan, kesusahan hidup. Lihat anak belum soleh-soleh, bahkan nambah-nambah, maaf ya, anak nambah kasar sama kita sebagai ibunya, padahal udah dididik, udah dipesantren. Ya Allah, yang menguasai hati anak saya, Engkau ya Allah. Sudah, daripada kita udah jalan-jalan tetap aja panik, ambil air wudhu. Wudhunya disempurnakan. Terus nanti menghadap kiblat, mau sholat duha kalau sesuai waktunya, mau sholat tahajud, apalagi bagus, sepertiga malam terakhir, kemudian takbir Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dan selanjutnya surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, hanya kepada Engkau kami mohon, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kita sedang ada masalah nih. Hanya Engkau yang bisa menolong saya. Kan di situ. Al-Fatihah sampai selesai waladhdallin, amin. Terus nanti surat Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung ya Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus sampai at-tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ya Allah, hamba memohon kepadamu, ya Allah. Anak saya belum soleh, ya Allah. Engkau yang menyolehkan, ya Allah. Ampuni jika salah saya ketika mendidik kurang sungguh-sungguh, ya Allah. Tolong solehkan, berikan jalan buat anak saya kembali ke jalan. Itu doa yang penuh kepasrahan. Diawali dengan wudhu, diawali dengan sholat, sujud, pasrah kepada Allah, hati nambah tenang, itu nanti Allah berikan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Tiba-tiba besoknya, tiba-tiba kepikiran, ada uang tabungan, anak mau diumrohin, nanti umroh bareng-bareng, apa-apa, mau ikut ibadah, mau nggak, pokoknya umroh aja. Awalnya mungkin anaknya nggak mau, pas diajak ke sana, nanti tawaf, pas habis tawaf, doain ketika tawaf, setelah tawaf apa, terus anaknya tiba-tiba di belakang kita itu memeluk, minta maaf dengan kesalahan yang dilakukannya, mau berubah, mau bikin mama senang, misal gitu ya, coba itu, yang tidak diduga pertolongan Allah dari mana, tapi Allah kasih jalan. Tapi terkadang penyelesaian jalan keluar dari Allah itu ditahan sama Allah. Kenapa coba? Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan uji dia agar dia meminta kepada. Itu ada terjemahan hadis. Jadi kalau kita diuji, kemudian ditahan sama Allah tuh tidak langsung diberi solusi supaya dia tuh minta terus. Karena kita ini suka begitu. Kalau lagi ada ujian kita minta sholat, saum. Nanti permasalahan udah selesai, saum sunnahnya ditinggalin. Permasalahan udah selesai, tahajudnya ditinggalin. Kan seperti itu. Tapi subhanallah, itulah hikmah dari ujian hidup. Baik, itu mungkin sementara supaya kita lebih komunikatif ya. Satu tadi apa? Tenang, 2 sabar, 3 tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada balas dendam di hati. Nah, yang keempatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sholat jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Teh. Halo. Iya, Baik. Terima kasih sekali atas materinya. Ya Allah, luar biasa. Jadi insya Allah agar kita dapat jalan keluar dengan jalan yang tidak terduga-duga atas setiap ujian dan permasalahan kita. Dan ini sudah memberikan 4 kunci. Yang pertama adalah tenang, tidak boleh panik. Dan hanya dengan Allah, dengan itu kita akan menjadi tenang. Yang kedua adalah sabar. Mohon kepada Allah agar diberikan kesabaran. Lalu yang ketiga adalah tidak boleh ada kebencian ataupun dendam di dalam hati. Dan yang keempat adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab ya, Teteh. Mungkin bagi rekan-rekan muslimah sekalian yang mengikuti kajian ini dapat bertanya dengan langsung mengacungkan raise hand, mengacungkan tangan, atau dapat juga menyampaikan pertanyaan melalui chat box yang ada pada room Zoom ini. Mungkin kalau ada yang Gimana? Ada yang bertanya, Teh? Kok di Teteh nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya, Teh. Ini bisa terdengar suara saya? Bisa sekarang. Iya. Ya. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa mengacungkan jarinya? Atau saya bacakan saja pertanyaan yang ada di chat box ya. Beberapa pertanyaan sepertinya sudah muncul. Sebentar, saya coba cek. Kita lihat pertanyaannya. Yang pertama. Iya. Dari Muslimah DJP, tidak ada namanya Teteh ini. Ya. Mohon izin bertanya Teh, bagaimana apabila kita merasa sangat kecewa dengan orang tua kita, sampai berat rasanya untuk berdamai dengan hal itu. Tapi di sisi lain, kita tidak ingin menjadi anak durhaka. Kita tetap berusaha maksimal menjaga lisan agar tidak menyakiti.
tetap mengurus dan memenuhi kebutuhan orang tua. Tapi rasanya tetap sulit Teh karena merasa bahwa itu tidak dilakukan dari hati. Apa yang harus dilakukan Teh? Apakah cukup dengan berusaha berbuat baik terus kepada orang tua meskipun hati masih sulit memaafkan? Karena hingga saat ini pun orang tua belum ada iktikat baik untuk memperbaiki. Hanya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Mohon nasihatnya Teteh. Ya, Masya Allah ya. Betul ya, kita ini terus akan diuji dengan permasalahan, baik dengan orang tua sendiri, dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua. Itu hebat ya, Allah tuh ngasih soal-soal buat kita, siapa yang mau lulus, siapa yang enggak. Nah, ini berarti Teteh kecewa dengan sikap orang tua yang melakukan kesalahan. Satu, kita ini harus bisa memahami gitu bahwa kondisi orang tua kita tuh beda-beda. Ada yang paham ilmu, beliau mengamalkan. Ada yang paham ilmu, tapi malah ilmunya tidak diamalkan. Ada yang nggak paham ilmu, ya nggak paham ilmu, apalagi mengamalkan gitu. Sangat-sangat beragam. Jadi kalau kita kepada orang lain saja, gitu, kepada orang lain saja, Allah memerintahkan kita untuk memaafkan, apalagi kepada orang terdekat. Jadi kalau Teteh belum bisa memaafkan kesalahan orang tua, coba ingat-ingat kelebihan orang tua. Waktu kalau itu ibu ya, berarti waktu hamil kita ada di dalam rahimnya, belum pas lahirnya, atau kalau ayah dulu bagaimana ketika kita lahir, ayah mencari nafkah. Tapi pas udah usia-usia segini, ada sesuatu yang tidak berkenan dari orang tua. Ya kan orang tua melakukan kesalahan bisa karena hilaf, bisa karena kondisi, bisa karena memang nggak paham gitu ya. Jadi tetap kita sebagai anak, kalau kita menyimpan kecewa, menyimpan benci, sampai kapanpun kita tidak akan melakukan kebaikan buat orang tua. Jadi urusan kesalahannya, kita maafkan orangnya. Tapi urusan orang tua belum berubah, gimana ya? Kalau saya sudah memaafkan kesalahan orang tua, saya tetap harus punya target gimana caranya mengingatkan orang tua. Nah, ada yang ngingetinnya tuh dengan lisan, ada yang dengan buku, ada yang lewat orang lain untuk mengingatkan. Tapi saya mah mengingatkan pakai lisan enggak diterima sama orang tua, pakai buku apalagi orang lain enggak. Berarti selemah-lemahnya iman adalah dengan doa di hati. Saya enggak setuju ayah saja melakukan salah seperti itu, tapi kepada ayahnya saya maafkan. Kalau itu berkaitan sama kita. Tapi saya minta kepadamu ya Allah, bukakan hati ayah saya yang melakukan kesalahan, berikan kesempatan dia untuk bertaubat. Bahkan kita doakan orang tua. Doanya apa? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus jangan cuma sekali. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah dosa ayah saya. Kalau itu ayah yang melakukan kesalahan, ampuni. Tuh, itu nanti dapat ampunan Allah lewat anak yang mendoakan tulus. Kita mendoakan orang tua, kalau dalam keadaan kecewa, terhalang. Namanya terhijab. Tapi kalau kitanya memaafkan kesalahan, sambil mendoakan ampunan, sambil minta sama Allah supaya kita jadi jalan, supaya orang tua kembali ke jalan yang benar, itu lakukan. Baca ini, ya afu ya afu, ya Allah yang maha pemaaf, tanamkan di hati saya, memaafkan ayah saya, memaafkan ibu saya karena Engkau ya Allah. Insya Allah bisa. Ya, silakan. Baik, ini sepertinya ada yang bertanya langsung Teteh dari Mbak. Ya, boleh. Ya, mungkin bisa dimohon bantuannya dari host untuk dinyalakan video dan mikrofon untuk Mbak Dida. Apa sudah bisa bergabung? Sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Teh Nini? Dulu saya setiap bulan ke sana mengikuti manajemen kolbu. Di hotel sekitar itu, ikut tahajud bersama. Rasanya kangen. Masih ada nggak kegiatannya itu? Masih pandemi. Oh, udah ini bisa ya. Jadi Teh, saya penempatan sekarang di Bali.
Oh, di Bali, Teh Nini, alhamdulillah. Teh Nini sendiri tahu bagaimana kehidupan di Bali ya, sangat berseberangan dengan ajaran Islam, terutama untuk Ya, akidah. Nah, saya ingin tanyakan batasan seperti apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa tetap hidup nyaman di antara masyarakat yang heterogen ya. seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intan itu kalau ada di tempat sampah tetap aja kelihatan intan. Apalagi kalau itu di tempat emas ya. Artinya kitanya yang harus kuat, Bu. Justru kita ini sekarang dituntut untuk dakwah di lingkungan yang belum kondusif. Tapi kitanya harus kuat dulu. Kalau enggak nanti kita yang terbawa. Ya terus aja Ibu belajar Quran, tadabbur Quran, belajar hadis, mencoba ngamalin. Kalau memahami Quran tuh kan nambah iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Terus gitu. Nah, ketika iman kita bertambah, pemahaman Quran nambah, terus menghadapi hidup bisa menyikapinya dengan pertolongan Allah benar gitu. Itu kan menguat tuh iman kita. Akhlak kita menjadi lebih baik. Nah, ketika kita berada di sekeliling seperti di Bali yang sekian persen umat Islamnya, kita nggak akan terpengaruh dengan mereka. Justru kita berdakwah kepada mereka indahnya Islam. Indahnya Islam. Nah, dulu zaman Rasulullah kan begitu. Rasulullah SAW mengajari sahabat nih, ada sahabat Abu Bakar, siapa ya, terus nanti oleh Rasul disuruh pergi kemana? Ke Madinah, ke Taif, kemana? Untuk menyebarkan apa? Menyebarkan Al-Quran, menyebarkan kebenaran. Jadi nggak di tempat situ semua. Nah sekarang Ibu takdirnya berada di Bali. Ayo belajar. Sekarang belajar langsung ketemu ulama. Susah ya karena pandemi seperti ini. Hikmahnya sekarang ada YouTube. Hikmahnya ada Zoom seperti ini. Ini kalau ini live kan langsung. Ini kayak majelis ilmu aja karena nggak terhalang oleh waktu. Kita langsung berkomunikasi belajar. Oh iya ya, berarti saya harus belajar ilmu agama terus kepada orang yang paham agama. Justru saya sekarang harus berdakwah dengan perilaku kepada mereka. Urusan mereka mau ikut sama kita kan bukan tanggung jawab kita. Rasul aja tugas oleh Allah bukan memberikan hidayah, tapi Rasul menyampaikan Al-Quran, menyampaikan kebenaran. Rasul itu menyampaikan kebenaran itu dengan lisan dan perbuatan. Maka Ibu di Bali mudah-mudahan ya nanti orang-orang senang dengan seorang muslimah yang ramah, perhatian, ibadahnya terjaga, nggak kasar bicaranya. Tapi oh ini indahnya Islam. Semangat ya Bu. Teteh dulu juga suka ke Bali tuh sambil jalan-jalan, senang ke mana? Kapan ke pantainya ya bagus, masya Allah. Insya Allah nanti kalau udah nggak pandemi ke sana lagi. Baik, terima kasih Teteh dan terima kasih juga untuk Ibu Dida. Ini ada pertanyaan lagi nih Teh yang dari chatbox. Yang pertama ada dari Ibu Moka. Mohon izin bertanya Teteh, saya dari KPPPMB. Bagaimana caranya kita membedakan hal yang diberikan oleh Allah itu merupakan cobaan, ataukah ujian, ataukah hukuman? Terima kasih Teteh. Ulangi punten, di Teteh putus-putus. Cara membedakan apakah hal yang diberikan oleh Allah itu adalah cobaan, ujian, atau hukuman. Oh iya, ini untuk ujian bagi orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah itu azab, ya azab. Azab itu hukuman ya. Kita makan Islam ya, cuman kita imannya itu yang naik, turun, naik kan gitu. Nah mungkin kalau untuk seperti kita mah ujian. Jadi ujian itu untuk meningkatkan keimanan kita. Makanya harusnya bersyukur ya kalau kita diuji itu harusnya. Tapi kan kita mah nggak mau ya. Artinya gini, ketika ujian tuh yang kita tuh sholatnya jadi nambah rajin, doanya juga jadi nambah khusyuk, berarti kan naik tuh. Harusnya terus naik gitu, jangan turun lagi. Nah, bagi para kekasih Allah yang biasa
menjaga ketaatan kepada Allah, itu kasih sayang Allah. Jadi kita mau ujian, kalau untuk para kekasih Allah tuh kasih sayang Allah buat hamba-hamba pilihan. Seperti siapa tuh? Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf kan kekasih Allah, Rasul, udah disiapkan jadi nabi dari awal. Itu ujiannya dimasukin ke sumur oleh kakak-kakaknya, padahal itu kakak kandung ya sebapak gitu. Terus udah gitu nanti difitnah lagi, disangka ngejar-ngejar Neng Eha gitu ya. Terus udah gitu nanti masuk penjara, coba. Itu kan padahal itu kan rasul, nabi gitu ya. Nah, itu karena itu pilihan Allah, itu karena kasih sayang Allah. Dan akan jadi pelajaran buat kita bahwa orang yang bertubi-tubi diuji ketika dia tidak goyah keimanannya bahkan menguat, dimuliakan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi kita ibu-ibu jangan buruk sangka ketika Allah menguji terus, karena ada hadis orang yang paling berat ujiannya adalah para rasul. Para rasul, terus ke bawahnya orang-orang soleh, para kekasih Allah, berarti orang-orang pilihan. Nah, kita diujinya kan diuji dengan kesusahan, ada kemudahan. Justru ketika orang diuji dengan kemudahan, banyak yang tergelincir. Makanya kalau kita lagi diuji kesusahan, alhamdulillah gitu. Maksudnya terima kasih ya Allah, Engkau berikan kesempatan saya untuk mendekat kepadamu jalannya dengan ujian ini. Tapi nggak usah minta ya Bu ya, nggak usah minta. Ya Allah, saya udah 2 tahun nih nggak ada ujian yang berat. Itu namanya sombong, petatang petete. Nggak diminta juga Allah akan datangkan. Baik. Iya, baik. Terima kasih Teteh. Ini ramai sekali pertanyaannya di chat Teh. Ada lagi pertanyaan dari Diah Setianingrum. Assalamualaikum Teh Nini, izin bertanya, bagaimana mengubah sudut pandang kita dalam menghadapi masalah? Karena kadang-kadang saya itu suudzon kepada Allah kalau sedang diberi ujian. Amalan apa yang bisa dikerjakan agar senantiasa berhusnuzon kepada Allah? Gitu Teh. Iya, latihan kuncinya. Ya, namanya kita sedang belajar ya. Mungkin pas kejadian, pas langsung kenapa saya yang diuji bukan dia, kenapa dia. Nah, kita latihan untuk ketika pas kejadian tuh ini takdir Allah, qadarullah gitu. Setiap kejadian kan semua kehendak Allah gitu. Kalau ada keburukan bukan Allah yang salah, kita yang salah. Ketika ada kebaikan, itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di surat wasa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wasa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Di surat Al-Baqarah ayat 216 apa ya? Sebentar ya. Ya. Ini harus belajar belajar Al-Qur'an ya. Supaya kita di surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dari atas dulu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi menurut kamu buruk sesuatu itu padahal baik. Dan bisa jadi yang menurut kamu baik padahal buruk. Jadi kita nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Jadi pokoknya kalau pas itu ini Allah ini yang menakdirkan, bukan kita. Perbuatan Allah pasti baik, pasti baik. Jadi misalnya ini ibu-ibu nih Ahwat punya anak nih, anak tuh sudah mau nikah, udah ada undangan, udah beres gedung segala macam. Tiba-tiba calon suaminya membatalkan yang tidak ada alasan. Awalnya kan, aduh ini muka saya mau dibawa kemana, mau disimpan di mana, malu. Udah catering udah pesan, ini undangan udah siap, masa harus bikin undangan lagi membatalkan. Tapi udah membatalkan, udah nggak bisa, udah diskusi tetap nggak mau. Ya Allah, ini semua takdir Engkau. Qadarullah ya Allah. Pasti ada hikmah.
Jadi di situ nggak panik, nggak menyalah-nyalahkan dia, kemudian nggak mengutuk-ngutuk dia calon suami dari anak kita. Pasti ada hikmahnya, sarana untuk memaafkan, baik sangka. Betul aja ketika dia misalnya menikah sama yang lain, calon anak kita gitu ya, nikah pas sekian tahun kemudian ternyata calon suami dari anak kita itu adalah preman. Baru ibu bilang, untung nggak jadi. Nah gitu. Jadi bagi orang yang beriman, terkadang ada kejadian yang tidak diduga, bahkan sekian tahun kemudian baru ketahuan hikmahnya. Makanya kita nggak usah marah. Kita tenang aja, tidak semua ada qadarullahnya. Gitu. Allahu a'lam. Dilatih ya Teh ya. Baik, terus Iya, kita lanjut lagi ya Teh ya ke pertanyaan dari Ima Apriani. Assalamualaikum Teh Nini, izin bertanya. Yang terpenting sebelum mengutamakan kebutuhan anak adalah mengutamakan pasangan dahulu. Namun apabila pasangan kita menyuruh kita selalu melayani anak-anak dulu dan merasa tidak berkenan karena kita mau melayani kebutuhan suami dulu, dan memang anak-anak yang masih kecil seringnya tidak bisa bersabar lebih, bagaimana sebaiknya menurut Teteh? Bagaimana mengajarkan anak bahwa ibunya juga harus melayani kebutuhan ayahnya dulu sebelum itu baru mereka. Terima kasih. Inilah ibu-ibu kuncinya harus tenang ya. Jadi kalau misalnya bapaknya jealous karena ibu ngurusin anak dulu, terus kadang-kadang anaknya yang jealous karena ibunya harus ngurusin suami dulu. Nah coba di sini berkomunikasi dengan cara yang bijak. Misal ibu harus menyiapkan pakaiannya untuk Jumatan untuk suami gitu ya, dan nyetrika apa, sementara anak tuh pengen makan, pengen sekarang sekali gitu ya. Berikan pemahaman kepada anak, jadi kitanya jangan kepancing, kamu teh gimana nak, ngerti aku mama teh lagi ngurusin bapak, itu nggak akan masuk. Pokoknya kuncinya tidak boleh dalam keadaan marah kita menjelaskan sesuatu kepada anak. Coba kita tenang, sudah tenang gitu, nak sayang, bentar ya, mama harus nyiapin bapak dulu, kan papa mau Jumatan, nanti kamu juga dikasih makan ya sama mama. Ya, bahkan anaknya bisa dilibatkan. Nah, memang anak tidak langsung ya enggak, tapi anak bisa belajar memahami mana kondisi ibunya sekarang sedang mengurus ayahnya gitu. Nah, tentu ada kalanya ibu yang harus menjelaskan ke bapaknya ketika anak butuh kita sebagai ibu ya untuk mendampingi dia belajar, apalagi sekarang daring. Coba kita diskusi sama bapaknya. Kalau bapaknya pun nggak boleh jealous, nggak boleh cemburu ketika kita sekarang mendahului anak. Nah, inilah an-nisa'u imadul bilad. Wanita adalah tiang negara tuh di sini ya. Di rumah tuh ibu tuh harus yang bisa tetap dalam kondisi stabil sehingga kalau ada masalah anak, masalah pasangan, masalah orang tua, kita tuh berdiri tegak. Jadi bicaranya, bersikapnya bukan bicara yang emosional, bukan pula yang bersikap yang kekanak-kanakan gitu. Tapi itu semua kan butuh ilmu, butuh berlatih, butuh bimbingan Allah gitu. Kalau enggak ya enggak bisa kita. Insya Allah lah ibu-ibu bisa ya, apalagi yang ibu-ibu muda. Baik. Baik, Teteh. Ini ada pertanyaan lagi sebelum nanti kita jeda sejenak melihat beberapa tayangan tasdik. Pertanyaannya adalah dari Ibu Herni Setiawati. Teteh mau tanya, kita merasa nggak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah rumah tangga baik-baik saja. Alhamdulillah anak-anak juga mudah diarahkan untuk kebaikan. Apakah hal demikian merupakan ujian juga Teh? Tetapi saya merasa ibadah saya masih jauh dari yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Mohon pencerahannya Teteh. Terima kasih. Ya, semua baik-baik aja. Alhamdulillah, disyukuri ya. Jadi ada yang namanya istidraj. Istidraj itu karunia yang Allah berikan kepada seseorang, tapi membuat dia lalai. Jadi kalau bahasa Sunda tuh sungkun gitu ya. Orang nih dikasih uang melimpah, suami juga bagus karirnya, anak-anak semua soleh-soleh, pokoknya sukses semua. Nah, tapi kitanya itu nggak ada nikmat sujud, nggak ada nikmat zikir,
nggak ada nikmat tobat, nggak ada nikmat syukur, nggak ada. Jadi lempeng-lempeng aja. Bahkan sholat juga kadang ya asal sholat, lekum-lekum gitu ya. Baca Quran juga sehari, sehalaman juga nggak kuat gitu. Pengennya jalan-jalan aja. Nah itu namanya istidraj. Tapi ada orang yang diberikan kemudahan gitu. Ya ini resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul malam hari sholat lama gitu ya, terus sampai bengkak-bengkak kakinya, kan ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, bukankah engkau sudah dijamin surga? Kenapa engkau masih menangis, masih bengkak-bengkak kaki berdiri melaksanakan sholat? Kan jawaban Rasul apa? Bukankah sepantasnya aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi ibu bagi yang dimudahkan urusan, anak-anak sukses, suami juga uangnya cukup, terus harmonis, cobalah perbanyak namanya nangis syukur. Nangis syukur. Nangis syukur itu gimana? Ya Allah, engkau saksikan sholat saya buruk seperti ini ya Allah. Tahajud juga segini. Tak sebanding dengan karunia yang engkau berikan kepadaku. Itu bisa air mata syukur yang di situ yang malu sama Allah ya. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman hambamu karena banyak karunia yang engkau berikan. Jadikan nikmat yang engkau berikan kepadaku membuat hamba pandai bersyukur. Allahumma inni as'aluka Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Tolonglah aku ya Allah agar aku selalu mengingat engkau ala zikrika wa syukrika dan selalu bersyukur kepada nikmat atas nikmat yang kau berikan dan sebaik-baik ibadah. Tuh coba minta selalu ingat Allah dalam kondisi apapun, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan ingin nikmat ibadah. Insya Allah ya bisa. Mangga. Baik, Teteh. Sebelum kita melanjutkan lagi sesi tanya jawabnya yang memang masih banyak sekali pertanyaannya, sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu bahwa tema pada hari ini selalu ada jalan adalah diambil dari buku Teh Nini yang merupakan judulnya juga sama, selalu ada jalan, dan bagi sahabat muslimah yang tertarik untuk meminang buku tersebut dapat menghubungi panitia pada nomor 0811 888-5987 dengan Mbak Diana di nomor 0811-888-5987 dengan Mbak Diana. Dan untuk para penanya pertama, 13 penanya pertama nanti akan mendapatkan door prize, maka mohon bantuannya untuk dapat menghubungi panitia pada nomor yang tadi sudah kami sebutkan juga di 0811-888-5987. Setelah ini akan ada penayangan video tasdik, maka mari kita simak bersama-sama videonya sebelum kita melanjutkan sesi tanya-jawab selanjutnya. Dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang berkah melimpah agar kami bisa mewakafkan sebagian harta yang Engkau titipkan kepada kami. Berikan keikhlasan kepada kami yang sudah mewakafkan sebagian harta. Jadikan jalan terbangunnya rumah yang indah nanti di surganya Engkau ya Allah. Ya Allah, masjid yang sudah terbangun semoga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ilmu, yang bersujud, yang ruku, berkumpulnya orang-orang yang mendapatkan kasih sayang-Mu yang Engkau kumpulkan kelak di surga-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak senang ketika seorang anak nanti di akhirat bisa memberikan mahkota yang indah sekali untuk kedua orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yang menghafal Quran dan mengamalkan Al-Quran. Tentu orang tua yang mendukung, yang mendidik anaknya supaya menjadi pecinta Al-Quran. Nah, para donatur yang wakaf untuk para penghafal Quran, kalaupun kita belum sanggup menghafal Al-Quran, mudah-mudahan dengan berdistribusi, baik itu secara finansial maupun secara doa gitu, subhanallah, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari itu semua. Jadi terima kasih dan selamat berinfak. Insya Allah kita akan mendapatkan hadiah dari Allah. Hadiahnya sesuatu yang tidak diduga. Bisa keluarga kita, keluarga yang soleh-solehah, bisa juga rezeki kita semakin melimpah, dan yang paling utama adalah hadiah di sisi Allah kelak di surganya. Kita pun mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tayangan video tasdik. Untuk selanjutnya mari kita lanjutkan sesi tanya jawabnya. Akan tetapi untuk chat box sepertinya sudah kita tutup karena sudah tertampung total 13 pertanyaan. Kita akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk saja terlebih dahulu. Nanti untuk para penanya mendapatkan di nomor 0811 888 dengan baik, Teh, mohon izin saya lanjutkan pertanyaannya ya, Teh. Ini ada pertanyaan lagi dari Sylvia Fibianingrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Teh, apakah kabar itu sama dengan kita menerima dan tidak membalas kepada orang-orang yang berdoa kepada kita? Bagaimana tips dan triknya agar tidak dendam dengan orang yang sudah menyakiti kita? Apakah yang bisa kita lakukan kalau setiap sholat dan berdoa kita sering bersedih dengan ujian atau masalah yang kita hadapi? Dan apakah itu salah atau berlebihan? Jasakillah, Teh. Ya, ibu-ibu ketika ada yang menyakiti, terus sedih, ya itu wajar. Bahkan yang nggak wajar itu yang nggak sedih, berarti itu tiang listrik ya, maaf. Tiang listrik, gedung, tembok gitu. Karena kita punya rasa gitu. Punya rasa yang di situ ketika ada orang yang mengganggu, yang memfitnah, yang menyakiti, terus ada rasa sedih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sedih juga ketika ditinggalkan istri tercinta Khadijah ya. Terus ketika ditinggalkan anaknya ya yang dari selain Khadijah itu lagi masih bayi, sedih juga. Nah, tetapi kesedihan ini yang tidak boleh larut dalam kesedihan. Karena kalau larut dalam kesedihan nanti akan ada penyakit baru, yaitu penyakit hati. Nah, jadi ketika ada yang menyakiti sedih, bersedihlah gitu. Sedih, tapi sedih yang terkendali gitu. Ya misalnya lagi sholat sedih, lagi baca Quran sedih, ngapa keluar gitu. Bahkan ketika keluar air mata itu, menurut penelitian katanya itu akan mengurangi rasa sakit. Nah, tapi kita kan ada iman ya, ada iman. Jadi ketika bersedih itu sambil pikiran, hati, sambil ingat Allah. Misalnya ingat ke orangnya nih, tapi sambil diserahin sama Allah. Misalnya tetangga tuh yang menyakitinya ya sambil astagfirullahaladzim, a'udzubillahiminasyaitonirrajim, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itu yang paling penting ta'awudz. Karena dalam keadaan sedih yang sangat sedih, itu setan akan mengganggu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, supaya marah, supaya membalas dengan kebencian, supaya koar-koar. Nah, itulah yang tidak boleh.
Jadi boleh bersedih yang tidak larut. Kemudian udah itu ala bizikrillah tatmainnul qulub, atau bisa curhat kepada orang yang tepat. Nggak boleh curhat kepada yang tidak tepat. Ibu diusahakan ya kalau lagi ada kesedihan, kekesalan gitu, nggak usah nulis di chat ya, di medsos. Orang tuh udah sibuk dengan urusannya. Orang tuh nggak ada yang peduli dengan kepahitan kita, nggak ada manfaatnya. Bahkan itu bisa jadi membuka aib kita. Kalau mau curhat kepada orang yang bisa menguatkan kita, yang bisa menasihati kita, bahkan harus yang bisa menjaga amanah kita. Kalau kita curhat kepada orang yang maaf ya, yang dia nggak bisa jaga amanah, nanti ketika dia senang melihat kekurangan kita, nanti bisa membuka aib. Bahkan itu akan menyebar fitnah. Tahan lebih baik, tahan berbicara kepada orang yang tepat. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Tadi sepertinya terkait ini belum Teh, yang Yang mana? Apakah bersabar itu sama dengan kita menerima dan tidak membalas kepada orang-orang yang zolim kepada kita? Ya, jadi kalau ada orang zolim, itu boleh dibalas lagi, mata dengan mata, membunuh dengan dibunuh, kan gitu. Tapi ada yang namanya ihsan. Ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ihsan itu membalas keburukan orang dengan kebaikan. Masya Allah, itu tingkat tinggi ya. Itu boleh kalau ada orang yang nyakiti kita, itu boleh dibalas dengan yang sama. Tapi apa jadinya ya kita kalau sama-sama berbuat buruk ya. Mendingan kita maafin, ingin jadi orang yang ihsan. Nah, tentu urusan kezoliman seseorang tetap harus ada namanya keadilan. Misalnya kalau itu berkaitan dengan harta, ya datanglah ke ke hakim. Ada hakim yang bisa menyelesaikan masalah, ada hak kita, ada ada misalnya klarifikasi karena ada fitnah yang harus dibuktikan dengan bukti yang benar gitu kan. Nah, itu mah urusan keadilan beda lagi. Tapi urusan hati kita adalah memaafkan orang yang zalim. Urusan kezalimannya tetap harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Allah. Silakan. Ya. Kan ya Teh, ini ada pertanyaan dari Ibu Elisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Teh, apakah ada doa ataupun amalan yang membuat hati menjadi lebih tenang dan menghilangkan rasa cemas dan takut yang berlebihan karena kondisi pandemi seperti sekarang ini? Terima kasih Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi doa ketenangan ya, doa ketenangan itu sebenarnya ayat Al-Quran, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Terus ada juga Rabbi syrahli sodri, ya Tuhan lapangkan dadaku wa yassirli amri, dan mudahkan urusanku. Nah, itu doa Nabi Musa ya, ketika akan bertemu dengan Fir'aun. Itu surat Rabbi syrahli sodri, surat Toha ayat 25 ya. Coba Ibu dilihat nanti di Quran ya, surat Toha, surat ke-20. Ayat 25 kalau nggak salah. Surat Toha, ini penting nih. Jadi kalau gelisah, Rabbi syrahli sodri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus alam nasyrah tadi. Terus juga ada supaya tidak sumpah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dari sumpah dada dan kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, ada di buku di Al-Maksurat ya, yang zikir pagi, zikir sore itu ada. Surat Toha ayat 25, 26, 27, 28. Ya. Surat ke-20. Ya, silakan. Iya, baik Teteh. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan lagi dari Uhti Syifa Adriandini. Teteh, saya merasa sering berpikir bahwa segala cobaan yang datang adalah akibat dari perbuatan atau dosa sendiri. Mohon tanggapannya, Teteh.
Ya ada itu. Jadi kalau kebaikan itu dari Allah, kalau keburukan itu dari diri sendiri. Itu kan dicontohkan oleh Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, kemudian dalam kegelapan, Nabi nggak marah kepada umat, malah di situ beristighfar ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kenapa ya? Kok anak saya belum soleh-soleh ya? Udah udah apa? Tak langsung. Oh, ini anak saya belum soleh, jangan-jangan karena dosa saya. Nah, dosa kita itu kan tidak selamanya berkaitan dengan masalah yang menimpa kita. Ya, jadi bisa jadi ibu sudah sungguh-sungguh ke anaknya, mah sungguh-sungguh udah mengurus, mendidik. Tapi ada dosa lain yang ibu misalnya pernah berbuat dosa ke ibu, pernah nyakitin ibu, sehingga kata-kata anak itu menyakiti kita. Itu kan Allah ngingetin, duh anak kenapa ya, kata-katanya menusuk hati. Jangan-jangan dulu saya pernah menyakiti ibu saya sampai ibu saya nangis gitu, bahkan berkali-kali. Nah itu kan doa. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, maha suci Engkau, aku yang zalim ya Allah. Jadi kalau di situ mah nggak melihat kekurangan anaknya, jadi melihat diri dulu. Istighfar, astagfirullahaladzim, doa tadi taubatnya Nabi Yunus. Udah itu baru dilihat, oh iya kenapa anak seperti itu, cari solusi. Tapi setelah kita mengevaluasi diri dulu supaya bimbing Allah untuk mencari jalan keluar. Kan ada hadisnya Bu, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ini artinya ya, satu, banyak istighfar. Istighfar itu kan bukan istighfar yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 1000 kali, bukan. Tapi yang kita tafakur, ketika ada masalah apa, kebuka tuh. Ada ujian ini, aduh sholat saya nggak pernah khusyuk, dulu pernah menganggap Allah nggak adil, terus saya pernah memfitnah orang, nah terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu kan istighfar. Satu-satu gitu di ini, ketika ujian datang teh yang kebuka tentang kekurangan kita, kayak buka file gitu, kayak buka film, ke orang tua, ke tetangga, ke anak, ke saudara, belum ke teman kantor, aduh, sampai dosa banyak ke orang tua. Nah kan dari situ istighfar yang banyak, nah apa yang Allah akan berikan langsung? Satu, akan dijauhkan dari kesedihan. Nah, jadi kan awalnya sedih tuh, tapi banyak taubat, merenung, di situ nanti Allah akan berikan ketenangan. Nah yang kedua, Allah akan berikan jalan keluar. Yang ketiga, Allah akan berikan rezeki dari tempat yang diduga. Rezeki itu bisa berupa harta, berupa pekerjaan, bisa berupa anak yang soleh, bisa berupa rumah, bisa berupa perubahan diri kita lebih baik, kan macam-macam rezeki. Nah, kuncinya adalah istighfar. Nah, sering kita ini ya Bu ya, kalau ada masalah menimpa kita, menghimpit kita tuh yang cari kambing hitam. Orang lain jangan salah, itu jangan dulu, itu menanti. Jadi harus ke diri dulu. Saya yang salah. Banyak kesalahan yang saya lakukan. Nah itu untuk pembuka pertolongan Allah. Nanti udah gitu baru lihat kesalahan orang, apa harus dimaafin, atau harus dinasihatin, atau cari orang ketiga yang bisa menjadi penengah. Nah itu setelah kita melihat kesalahan diri. Ini nggak kelamaan ya Teh? Kasihan ibu-ibu harus masak nih. Iya Teteh, ini sepertinya kelamaan. Gimana nih panitia? Jadwal tadi sampai pukul 1, Teteh mohon izin atau Teteh mungkin berkenan untuk dilanjutkan atau bagaimana? Gimana ibu-ibu? Kasihan ibu-ibu harus nyiapin makan siang buat suaminya. Ya, kalau Teteh sih nggak apa-apa. Ibu-ibu kalau harus nyiapin makanan siapin ya. Suami lebih lebih wajib. Iya Teteh, sepertinya masih ada sedikit lagi pertanyaan nih Teh. Mohon izin ya Teh sebentar lagi. Dari Ukti Widya, pertanyaannya ini seru Teh tentang jodoh. Oh, ada yang belum berjodoh ya? Pertanyaannya,
Izin bertanya nih Teh, nasihat apa yang bisa kita sampaikan kepada teman yang curhat dan tapi karena belum didekatkan jodohnya, padahal dia itu merasa sudah berikhtiar. Kira-kira seperti itu Teh, mohon jawabannya. Terima kasih. Itu juga selalu ada jalan. Masalah ini bukunya ya, bukan promosi. Ya tadi Teteh ceramahnya diringkas-ringkas aja. Ini kan padat ya, banyak. Jadi lebih ke yang sederhana, aplikatif gitu. Ya gimana ya? Belum punya jodoh. Ya kuncinya yang satu, jangan sampai ketika kita belum dapat jodoh nih, ibu-ibu akhwat ya, tapi nggak bahagia gitu. Jadi yang dipikirin tuh jodoh aja. Padahal karunia Allah yang lain begitu banyak. Kerja, dapat uang, lingkungan baik, orang-orang juga baik. Paling nanti kan tekanannya dari tetangga atau dari saudara yang selalu nanya, kamu kapan nikah? Kamu kapan nikah? Ya gitu. Apalagi yang udah kepala 3 lebih gitu ya. Tapi kita nggak boleh terpancing dengan kata-kata orang. Kan yang bikin bahagia adalah diri kita. Pokoknya ketika jodoh belum datang, kemudian udah usiaan, saya tetap harus bahagia. Nah bahagia di situ kan dari kita. Nah, terus yang kedua itu sabar, super sabar ya. Memang kalau orang sudah yakin bahwa semua ada yang mengatur, jadi udah nggak pusing kan gitu. Ada keinginan atau udah sunnah kan menikah itu, tapi nggak yang harus tahun depan. Ya, jadi wanita yang baik, yang kehormatan, doa ya udah sepuh gitu. Tapi ketika diuji belum punya keturunan, Zakaria berhenti untuk berdoa. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doa Nabi Zakaria. Akhirnya dikasih Nabi Yahya. Artinya apa? Seorang nabi sekalipun ketika belum dapat keturunan, nah kalau akhwat belum punya jodoh, terus aja berdoa. Nggak urusan dikasih keturunan, urusan dikasih jodoh, itu mah hak Allah. Saya minta itu, ini bagian dari ibadah saya, menghamba kepadamu. Jadi terus doanya apa? Doanya surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita halang dosa kepada anak, dosa ke teman, dosa ke diri sendiri gitu. Ya itu kan istighfar. Terus habis istighfar memuji Allah. Nah, sebelum istighfar, sebelum memuji Allah, salat sunnah, mau tahajud, mau sholat duha, mau sholat mutlak, mau sholat hajat, kan itu dulu. Nah, terus habis istighfar, memuji Allah Ismul Azam, baru minta jodoh. Nah, kalau tahapannya seperti itu, jadi doa itu tidak maksa sama Allah, tapi itu bagian dari amal soleh kita. Nanti ketika diberi, didatangkan yang melamar, alhamdulillah. Tapi enggak, saya bahagia kok, belum dapat jodoh, ada engkau ya Allah, gitu kan. Mungkin hikmahnya bisa lebih banyak hikmat ke ibu, hikmat ke orang tua. Saya